Kembali di CNBC Indonesia bersama saya Dina Gurning di segmen Your Money, Your Vote untuk mengetahui seberapa jauh momen Pilpres atau pemilu mempengaruhi ekonomi negara kita. Dan kalau kita melihat sebuah negara, kondisi ekonominya tidak hanya dilihat dari pertumbuhannya saja, namun dari nilai tukar mata uangnya juga. Lalu seberapa jauh kontestasi demokrasi di Indonesia mempengaruhi nilai tukar rupiah? Saya rasa kalau dari sisi pemilu sepanjang tidak ada riak-riak dalam artian yang menciptakan instabilitas ya secara sosial politik, saya rasa rupiah juga relatif stabil menurut saya ya. Yang bisa mendorong pelemahan rupiah itu adalah jika pada masa menjelang pemilunya memang ada gejolak-gejolak ya politik yang mendorong pada instabilitas ya, apalagi kalau sampai berdampak terhadap keamanan ya. Nah, ini yang biasanya akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Sepanjang itu tidak terjadi, saya rasa rupiah akan relatif lebih stabil. Ini tergantung situasi dan kondisi ya biasanya. Karena rupiah itu tidak hanya dipengaruhi oleh unsur ekonomi, tapi juga dipengaruhi oleh aktivitas sosial politiknya ya. Kalau sosial politiknya nanti kondusif, terus kemudian negara lain memberikan rating yang positif, indeksnya positif, justru nanti akan menguatkan rupiah. Tapi kalau negara lain memberikan rating yang kurang bagus akibat katakanlah tensi politiknya terlalu katakanlah tidak bisa terkendali. Nah, ini yang perlu kita sama-sama jaga begitu. Karena kalau kontestasinya kemudian tidak sehat, kemudian menimbulkan ketidakpercayaan internasional maupun investor di dalam negeri, juga nantinya akan berdampak ke depresiasi nilai tukar rupiah itu sendiri. Ya, sejalan dengan yang tadi kami sampaikan bahwa ada kondisi ataupun ada ekspektasi bahwa investor cenderung wait and see, memang akan ada kecenderungan rupiah juga sedikit melemah. Tapi pelemahannya pun juga relatif terbatas ya, dan tentunya saya pikir di samping faktor pemilu ada juga faktor-faktor di luar domestik ya. Misalkan dari sisi kondisi eksternal ekonomi global, geopolitik itu akan jauh lebih signifikan lagi. Tapi kalau kita mencermati dari dua pilpres terakhir itu pada saat hasil pilpres ini diumumkan, ini bisa memberikan apresiasi ataupun penguatan terhadap rupiah. Jadi tentunya ini akan kembali lagi bergantung kepada hasil pilkada, pileg dan juga pilpres yang akan diumumkan nantinya. Kalau nanti sesuai dengan harapan dari masyarakat, pelaku usaha dan bisnis dan investor, tentunya rupiah, nilai tukar rupiah pun juga memiliki kecenderungan ataupun memiliki potensi untuk menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau menjelang pemilu, saya rasa sih karena itu tadi ya lebih banyak juga di sosial media ya. Paling mungkin memang ada tambahan dari spending, misalkan meeting memang ya biasanya meeting. Tidak semuanya kan bisa pakai Zoom ya. Oleh sekarang juga jadi offline juga banyak. Nah, jadi pada saat menjelang pemilu cukup besar menurut saya dibandingkan bukan hanya pada saat pemilunya gitu ya. Cuman memang kalau pada saat pemilunya itu pada satu waktu tertentu memang besar ya untuk kalkulasi, untuk mengumpulkan infrastruktur pemilu dan sebagainya. Tapi persiapannya ini juga cukup lumayan walaupun lebih panjang, tapi mereka kan juga menyiapkan dari sisi infrastruktur ya, dari sisi spending untuk meeting dan lain-lain. Iya, umumnya akan ada kenaikan lumayan signifikan ya pada saat pemilu. Karena kan pasti ada kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan nih Mbak. Misalkan kayak kebutuhan bendera begitu ya, untuk atribut-atribut partai, terus kemudian untuk kotak suara, kemudian kartu suara itu sendiri, termasuk mobilitas barang dan jasa antar wilayah juga akan terjadi kan, karena mungkin nanti produksinya ada di Jawa, tapi kebutuhannya kan tidak hanya di Jawa, ada di Sumatera, ada di pulau-pulau yang lain, sehingga juga aktivitas yang distribusi barang dan jasa juga akan mendapatkan manfaat ekonominya saya kira. Kalau pemerintah sendiri sebetulnya memprediksikan kan 5,3% tahun depan lebih tinggi dibandingkan tahun ini sebetulnya ya. Nah, jadi sebetulnya animonya mestinya sih tetap lebih bagus ya kalau menjelang pemilu ya. Maksud saya dari sisi dampaknya terhadap itu tadi aktivitas persiapan pemilu. Nah, dan masyarakat tentu saja akan berharap pemilu ini menciptakan pemimpin yang baru ya, sehingga dari sisi ekonomi itu juga saya rasa memang terpengaruh ya dari sisi konsumsi domestiknya, konsumsi masyarakatnya. Ya. Karena global rating, kemudian beberapa lembaga
internasional mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 juga kemungkinan masih akan ada kontraksi begitu. Karena kita bagian dari eh, pasar internasional, ekonominya sudah terbuka, jadi terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau globalnya ada penurunnya, ya tentu pasti akan ada penghambatan begitu. Tetapi kalau kita kan juga ada hajatan sendiri di dalam negeri, mudah-mudahan itu bisa membalance begitu, tidak sesuram apa yang dikhawatirkan oleh Presiden, mudah-mudahan. Ya, saya pikir memang ini saya pikir tidak sampai mengurungkan niat masyarakat untuk berpartisipasi aktif ya dalam pemilu legislatif juga pemilu presiden, karena keputusan kita untuk mengambil peran dalam pemilu itu memiliki dampak jangka menengah ya. Artinya dalam 5 tahun ke depan ini suara masyarakat itu sangat penting untuk menentukan kebijakan apa nanti akan dihasilkan dari pemerintah terhadap negara kita juga gitu. Jadi tentunya dengan kebijakan ataupun dengan ekspektasi bahwa ekonomi global memang akan mengalami kesulitan ya, termasuk juga tentunya akan bisa berdampak kepada ekonomi domestik, tapi janganlah sampai itu mengurungkan optimisme kita, niat kita, semangat kita untuk berpartisipasi aktif secara politik dalam hal ini, berkontribusi terhadap suara kita untuk bisa tadi mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari calon legislatif dan juga calon presiden, sehingga ini akan bisa mempengaruhi nasib masa depan kita juga dalam 5 tahun ke depan. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomi, ini menurut saya sangat penting sekali pemimpin yang ke depan itu betul-betul menjalankan agenda transformasi ekonomi. Kita butuh transformasi ekonomi yang sebenar-benarnya, karena kita tidak hanya ingin sekarang setelah kita lewati pandemi, tidak hanya ingin pulih seperti sebelum pandemi, kita ingin tumbuhnya lebih kuat dan lebih tahan terhadap krisis ya, terhadap guncangan, dan juga tumbuh lebih tinggi. Nah, ini tidak bisa dengan cara-cara yang sudah-sudah, tidak bisa business as usual. Harus ada terobosan baru, harus ada transformasi. Nah, pemimpin yang ke depan perlu memahami kebutuhan ini ya, urgensi daripada transformasi ini, karena ini peluangnya tidak lama ya. Karena hanya terbuka pada saat ada bonus demografi. Bonus demografi sendiri akan mencapai puncaknya kira-kira 10 tahun mendatang. Setelah sampai puncaknya ini makin lama makin menurun, artinya peluangnya makin tertutup. Nah, jadi 5 tahun ke depan ya setelah pemilu itu menjadi sangat-sangat krusial untuk kita melakukan transformasi untuk mendorong akselerasi ekonomi kita, mengubah cara-cara yang sudah outdated ya di belakang gitu ya, dan tetap mengutamakan daripada pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal ya. Yang salah satu yang bagus dari yang pemerintahan sekarang adalah mendorong hilirisasi ya. Saya pikir itu bentuk transformasi yang bagus ya, mendorong manufaktur, dan dampaknya itu tidak dalam jangka waktu menengah panjang itu akan kelihatan. Pemimpin sebetulnya sederhana ya, siapapun itu yang jelas punya visi untuk perbaikan menyeluruh di Indonesia, itu yang paling utama. Kalau nanti mengenai masalah ahli di bidang 1, 2, 3 dan yang lain-lain, kan ada pembantu-pembantu presiden. Yang jelas harus punya visi kebangsaan yang cukup visioner kalau menurut saya begitu ya. Jadi misalkan 15 tahun ke depan bangsa ini mau jadi apa, 30, 50, sampai 100 tahun ke depan jadi apa. Saya kira itu yang lebih penting, kemudian kan nanti itu akan diturunkan di dalam program 5 tahun maupun 1 tahun anggarannya begitu ya. Itu yang jauh lebih penting begitu. Jadi siapapun itu mudah-mudahan punya visi yang untuk perbaikan bersama. Yang terpenting tentunya masyarakat menginginkan kebijakan ekonomi yang pro masyarakat ataupun pro rakyat. Dalam hal ini kita tahu bahwa dampak dari pandemi COVID-19 masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Ya, karena kita tahu bahwa dalam hal pencarian lapangan pekerjaan, lalu juga dalam hal kemiskinan, ini masih belum kembali ke level normalnya ataupun sebelum pandemi. Jadi tentunya yang diharapkan dari masyarakat adalah bagaimana program-program kerja dari calon pemimpin daerah ataupun pilpres, ya, calon presiden, yang bisa menawarkan kebijakan ataupun program kerja yang dapat membuka lapangan pekerja dalam jumlah yang besar. Dan juga bagaimana kebijakan yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, oleh sebab itu tentunya stabilisasi harga-harga pangan, lalu juga bagaimana mendorong industrialisasi sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan pekerjaan yang pro pada UMKM. Ya, jadi tentunya kebijakan-kebijakan seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat, karena ini memiliki dampak
turunan kepada konsumsi masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih besar. Meskipun banyak faktor lain yang juga mempengaruhi, namun secara langsung dan tidak langsung, momen pemilu mempengaruhi ekonomi di negara kita. Dan persiapan kemudian pelaksanaan pemilu tentu saja dapat dilangsungkan dan dilaksanakan di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan di tengah tantangan krisis global yang terjadi apabila dikerjakan dengan tata kelola yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan segmen Your Money Your Vote kali ini. Saya Dina Gurning, CNBC Indonesia.